Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Java. Nah, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java pertama kali dikompil disebut dengan applet. Java Applet menyediakan browser dengan fungsi yang mirip dengan aplikasi pembantu dan plugin. Keuntungannya adalah applet code dapat diubah kapan saja tanpa memodifikasi browser code. Nah, kemudian ketika applet versi lama diganti dengan versi baru, ini akan diunduh secara otomatis pada saat applet dipanggil. Misalnya, jika applet mengimplementasikan algoritma compression dan terdapat update, maka applet yang sudah ada akan digantikan dengan applet yang baru tanpa merubah konten halaman atau browser. Lalu, agar kode yang diunduh dari applet file yang memiliki type class untuk beroperasi di berbagai komputer atau mesin yang berbeda. Ketika applet ditulis, ini akan dikompil menjadi mesin independent code yang disebut dengan bytecode, dan inilah versi applet yang disimpan dalam file di web server. Pada dasarnya, bytecode dari applet adalah kode perantara antara kode bahasa pemrograman Java tingkat tinggi dan versi kode mesin dari applet yang diproduksi untuk dijalankan secara langsung pada mesin tertentu. Untuk menjalankan versi bytecode dari applet, browser yang mendukung applet memiliki software yang tidak terpisahkan, atau terkadang aplikasi pembantu yang disebut bytecode interpreter. Ini mempressing bytecode untuk mengidentifikasikan perintah individu yang disebut method yang berisi dan kemudian mengeksekusi masing-masing menggunakan prosedur atau function terkait yang ditulis dalam kode dari mesin target. Oleh karena itu, ketika applet dipanggil dari dalam halaman web, bytecode yang diunduh hanya diteruskan oleh browser ke interpreter bytecode untuk dieksekusi. Nah, contohnya itu, jadi di sini ada code HTML. Nah, jadi dalam contoh ini, ketika HTML interpreter di browser menemukan tag objek, dia akan meminta Java applet yang disimpan dalam file yang ditentukan dalam kelas ID. Nah, untuk diunduh oleh server yang ditentukan dalam codebase. Nah, nama file akan ditentukan dalam data dan tipe data, yaitu di sini ada audio atau MP3 yang ditentukan dalam code type, kemudian diteruskan ke bytecode interpreter bersama dengan bytecode dari applet. Dalam kasus objek, gambar atau video, atribut height atau width akan digunakan untuk menentukan ukuran jendela yang harus digunakan untuk menampilkan gambar atau video. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang JavaScript. Pengenalan tentang JavaScript, seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, terlepas dari namanya, JavaScript adalah bahasa yang sama sekali berbeda dari Java. Ini adalah bahasa script, dan script disematkan di dalam halaman web HTML antara tag script pembuka dan tag script penutup. Jika browser dapat menafsirkan kode JavaScript saat browser mendeteksi tag pembuka script, maka browser tersebut melanjutkan untuk menafsirkan kode hingga tag script penutup sebagai JavaScript, bukan HTML. Tidak seperti HTML, JavaScript memiliki banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tersedia fiturnya mirip dengan C dan C++. Misalnya, variabel bisa berjenis boolean, numerik, atau string. Selain itu, aritmatika, logika, dan bitwise operator didukung seperti halnya loop control, for, dan while. Fungsi juga didukung. Sekarang kita lanjut ke JavaScript berorientasi objek.
Setiap objek memiliki satu atau dua lebih metode yang terkait dengannya yang memungkinkan objek untuk dimanipulasi dengan cara tertentu. Misalnya, halaman web yang ditampilkan saat ini disebut sebagai dokumen di JavaScript. Nah, ini adalah contoh pustaka atau kelas objek yang telah ditentukan dan satu atau beberapa ekspresi seperti string text dapat ditampilkan di jendela halaman menggunakan dokumen .write string text atau ekspresi. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan scriptnya. Nih ya. Nih, untuk yang gambar sebelah kiri ini merupakan adalah tampilannya dari script yang ini. Ini adalah scriptnya yang digunakan untuk tampilan ini. Nah, jadi sampel script 1 ini adalah merupakan contoh ilustrasi bagaimana script itu ditulis dalam JavaScript yang ada pada halaman HTML ya. Jadi script ini dituliskan pada halaman URL on the screen. Oke. Jadi nah ini dimulai dengan HTML title example title body ini seperti HTML biasa ya, namun scriptnya itu ada di sini sebenarnya, script language JavaScript. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita bilang, yaitu penulisan menggunakan dokumen.write. Nah, ini untuk menuliskan untuk menampilkan URL-nya itu. Ini ya contohnya. Ini dokumen.write title untuk menampilkan judulnya, yaitu example 1 ya. Example 1. Oke. Itu script, contoh dari script ya. Kita lanjut. Kelas objek pada definisi lain yang banyak digunakan untuk memperoleh interaktivitas adalah jendela dan lagi beberapa metode disediakan dengan ini. Misalnya, untuk membuat jendela baru sebagai kotak dialog, misalnya metode terbuka yang bisa menggunakan metode terbuka. Contoh penyataannya adalah MyWindow sama dengan window.open, width-nya atau lebarnya 200 dan height-nya atau tingginya 200. Scroll bar-nya yes. Ini ada scroll bar ya. Ini akan membuka jendela baru yang bernama MyWindow dengan ukuran yang ditentukan, misalnya tadi 200 kali 200 pixel. Dan dengan scroll bar artinya ada scroll-nya, bisa di scroll ya. Beberapa teks kemudian dapat dimasukkan ke dalam script dan ini akan ditampilkan di dalam jendela. Jendela yang sama nantinya dapat ditutup menggunakan metode tutup. Penyataan dalam kasus ini adalah mywindow.close. Oke, lanjut. Metode lain yang banyak digunakan terkait dengan kelas objek jendela adalah yang pertama itu ada window.confirm. Ini digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi kotak dengan pesan tertentu di dalamnya, dan OK dan tombol batal. Jadi ada tombolnya, yaitu tombol OK dan tombol batal juga. Selanjutnya ada window.prompt. Ini digunakan untuk menampilkan kotak dialog prompt dengan pesan yang ditentukan di dalamnya dan field-nya itu input. Window.alert. Ini digunakan untuk menampilkan kotak dengan pesan tertentu di dalamnya, untuk pesan peringatan biasanya. Beberapa kelas objek standar lainnya adalah larik, boolean, tanggal, dan matematika. Misalnya kelas objek matematika menyertakan metode untuk mengembalikan nilai pi dan menjalankan fungsi sin dan cos. Contoh segmen script yang menunjukkan penggunaannya adalah variable sama dengan pi kali cos. Alternatifnya, ketika script berisi beberapa kemunculan metode dari kelas objek yang sama, penyataan with dapat digunakan tadi. With membuka, met tutup. Variabel pi kali cos. Nah, itulah. Kali cos pi per 6 itulah. Nah, jadi dia menggunakan with met
gitu ya. Jadi tidak menuliskan kata math lagi sebenarnya. Sudah sebelumnya. Nah, komennya itu perhatikan penggunaan kurung kurawal. Jadi kurung kurawal itu sangat penting dalam pembuatan script ini. Sebuah instance baru dari kelas objek dapat dibuat dalam script menggunakan operator baru dan kata kunci. Ini digunakan untuk merujuk objek saat ini di mana kata kunci muncul. Oke, lanjut. Forms and event handling. Seperti yang kita lihat, ini menyediakan sarana bagi browser untuk mendapatkan masukan dari pengguna yang biasanya dikirim ke script CGI di server jarak jauh untuk diproses. Selain itu, formulir dapat dideklarasikan tanpa atribut action dan method, dan input diproses secara lokal oleh browser menggunakan script JavaScript. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan ini, JavaScript mengizinkan sejumlah dari apa yang disebut event handlers untuk ditentukan. Kemudian, ketika peristiwa tertentu terjadi, misalnya pengguna mengklik entry dalam tabel nilai yang ditampilkan, blok terkait kode JavaScript dipanggil, yang misalnya mungkin untuk melakukan perhitungan pada nilai yang telah diklik. Dua contoh peristiwa penanganan yang didukung adalah: pertama, ada on blur. Peristiwa blur terjadi ketika opsi dari daftar pada formulir dipilih atau beberapa teks dimasukkan ke dalam bidang teks. On click. Peristiwa klik terjadi ketika opsi pada formulir diklik. Diklik dapat dipilih opsi baik menggunakan tombol, text box, radio, reset, submit, atau link. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan form event handling ya. Nah, yang paling kiri ini adalah hasil tampilannya atau tampilannya lah. Ini beberapa tampilannya aja. Ini beberapa scriptnya juga. Jadi ini ada form untuk username, untuk masukkan username, ada form untuk masukkan password. Nah, di sini menggunakan on blur formnya, menggunakan form on blur. Jadi namanya username tersebut akan dicek validitasnya apakah benar namanya itu. Nah, begitu juga dengan passwordnya. Jadi jika passwordnya benar atau valid, maka lanjut proses berikutnya. Dan jika tidak valid, maka akan keluar. Nah, di sini, nah ini untuk scriptnya. Jadi window alert atau ini fungsinya untuk menampilkan peringatan lah istilahnya. Misalnya username-nya tidak valid, itu dibilang name not recognized kayak gitu. Kalau passwordnya salah, akan muncul peringatan wrong password. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya tentang JavaScript. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul web operation. Di sini ada dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mesin pencari dan yang kedua adalah portal. Sebelum kita ke materi, di sini ada dua permasalahan yang berkaitan dengan web operation. Yang pertama yaitu bagaimana server dengan sekumpulan halaman baru dapat diketahui oleh pengguna web. Yang kedua, bagaimana pengguna dapat memperoleh akses ke sekumpulan informasi tanpa harus mencari pada keseluruhan web. Materi yang pertama adalah mesin pencari. Hal yang berkaitan mengenai dengan mesin pencari web diakses menggunakan URL yang berisi nama domain, unit dari komputer server tempat ekstensi halaman atau file disimpan. Browser akan dengan mudah memperoleh dan menampilkan isi halaman tersebut. Semua browser mengizinkan pengguna untuk menyimpan daftar URL dalam tabel dan memberikan fasilitas bagi pengguna untuk memilih, menambahkan, dan menghapus entry. Dengan web, informasi atau indeks pencarian didasarkan pada topik atau subjek tertentu yang kurang tepat dibandingkan dengan nama dan lokasi tertentu. Dan pada setiap halaman berisikan blok informasi tambahan yang biasanya dalam bentuk string kata kunci yang mendeskripsikan konten halaman dan digunakan sebagai indeks pencarian.
Selanjutnya ada spider and robot. Ada dua cara untuk menempatkan indeks pencarian. Yang pertama, melibatkan orang yang mengirimkan halaman yang menyediakan sekumpulan kata kunci di formulir pengisian yang sama yang dikirimkan ke pemilik mesin pencari. Yang kedua adalah hanya URL yang dikirimkan dan hanya perusahaan yang dapat mengelola mesin pencari yang memperoleh kata kunci tersebut. Pada metode kedua, spider dan robot yang menentukan set kata kunci yang akan digunakan. Ketika spider digunakan, kemungkinan akan mengarahkan spider lewat termasuk di header halaman daftar kata kunci yang penulis rasakan seharusnya digunakan. Materi selanjutnya adalah portals. Portal memiliki pengetahuan tentang banyak koleksi pencarian dan direktori. Diberikan satu set kata kunci, portal akan memilih situs yang menurutnya memiliki direktori terbaik yang berkaitan dengan query. Beberapa ISP juga mengizinkan pengguna untuk membuat sendiri portal yang dipersonalisasi. Kemudian, hanya dengan mengklik halaman portal, pengguna dapat mengakses sumber informasi pilihannya sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi web operation. Jika ada salah-salah kata atau kurangnya materi, mohon maafkan. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Key Certification Authorities. Sertifikat kunci publik juga dikenal sebagai sertifikat digital atau sertifikat identitas, adalah dokumen elektronik yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan kunci publik. Sertifikat mencakup informasi tentang kunci, informasi tentang identitas pemiliknya disebut subjek, dan tanda tangan digital dari suatu entitas yang telah memverifikasi konten sertifikat disebut penerbit. Pada bagian sebelumnya, yang menggunakan skema kunci publik RSA itu diasumsikan bahwa kunci publik diperoleh dengan cara tertentu, misalnya dengan mengirimkannya dalam pesan email sebelum transfer atau membuatnya tersedia di sebuah halaman web. Namun, mengirim kunci publik dengan cara ini tanpa dukungan apapun, bukti identitas memiliki kelemahan potensial. Untuk melakukan ini, dia mengirimkan pesan yang akan mencapai ini sedemikian rupa sehingga penerima berpikir pesan tersebut telah dikirim oleh orang yang namanya tertera di dalamnya. Untuk menghindari ini, jenis penyalahgunaan sistem kunci publik di sebagian besar aplikasi kunci publik adalah diperoleh dari otoritas sertifikasi CA yang diakui. Selanjutnya, ketika seseorang mendaftar dengan CA atau Certification Authorities yang dikenali, setelah pemeriksaan yang cermat, sertifikat elektronik dibuat oleh CA. Ini berisi selain untuk umum kunci pemilik sertifikat, informasi lain tentang pemiliknya. Itu IETF telah menetapkan daftar lengkap isi sertifikat di RFC 1422 dan ini sekarang digunakan secara luas oleh sejumlah CA. Bidang yang meliputi yaitu username, yaitu identifikasi atau disebut nama yang dibedakan, CA dalam sintak yang didefinisikan dalam RFC 1779. Yang kedua, serial number, pengenal unik sertifikat. Yang ketiga, subject name, identitas pemilik sertifikat, misalnya alamat email, URL server web, atau alamat IP. Yang keempat, public key, kunci public key yaitu kunci publik pemilik dan algoritme kunci.
misalnya yaitu RSA. Selanjutnya yang kelima, validity period, yaitu tanggal mulai dan akhir masa berlaku sertifikat. Dan yang terakhir, signature, yaitu algoritma yang digunakan oleh CA untuk mengenkripsi sertifikat konten, misalnya pada RSA. Selanjutnya di sini yaitu kemungkinan ancaman saat menggunakan sistem kunci publik. Nah, yang pertama di sini, peniru identitas mempersiapkan pesan teks biasa dengan nama pengirim yaitu dari orang yang dia tiru. Setelah itu, peniru mengirimkan kunci publik SP di email dan memberikan nama pengirim email sebagai yang ada di pesan teks biasa. Selanjutnya, penerima menggunakan kunci publik peniru untuk mendeskripsi pesan tersebut dan menganggapnya telah dikirim oleh orang yang namanya ada di pesan teks biasa. Selanjutnya, setelah sertifikat dibuat, kunci publik yang ada di dalamnya hanya dapat diakses melalui CA. Biasanya CA ada dalam daftar CA yang dikenali. Itu daftar terletak di situs web terkenal, dan untuk setiap CA dalam daftar, lokasinya dan kunci publiknya diberikan. Kemudian ketika kunci publik diperlukan dari CA, nama subjek dikirimkan dan sebagai tanggapan CA mengembalikan sertifikat terkait. Penerima melanjutkan untuk mendeskripsi konten sertifikat menggunakan kunci publik CA. Itu kemudian membaca kunci publik dari sertifikat dan sebelum menggunakannya, memvalidasi bahwa nama orang di sertifikat adalah orang sertifikat, yaitu kuncinya diperlukan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang network security atau keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk memantau segala hak akses, penyalahgunaan, dan juga penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Ada dua fitur utama dalam protokol ini. Yang pertama adalah IP security dan yang kedua adalah security in wireless network. Kemudian IP security. Jadi apa yang dimaksud dengan IP security? Ada dua protokol utama yang berkaitan dengan IP security. Yang pertama adalah Authentication Header Protocol atau disingkat dengan AHA, dan yang kedua adalah Encryption Security Payload atau ESP. AHA mendukung autentikasi sumber dan integritas data, sedangkan ESP mendukung dua fitur tersebut, dan plusnya lagi ada enkripsi atau kerahasiaan. Seperti yang bisa dilihat pada slide, jadi ini adalah gambar dari fitur-fitur penting pada AHA dan juga ESP. Berikut adalah gambar posisi, isi, dan header pada AHA dalam transportasi mode. Berikut adalah peran-peran dalam bidang tersebut dalam gambar, antara lain yang pertama adalah protokol. Protokol berfungsi untuk mengidentifikasikan jaringan dan protokol lapisan transportasi yang menerima paket data. Yang kedua adalah next header, berfungsi menampung nilai pada bidang protokol sebelumnya. Yang ketiga ada next header, yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah payload length yang menampung batasan-batasan yang terdiri dari 32 bit dan berisi padding agar algoritma autentikasi bekerja dengan baik.
Kemudian selanjutnya adalah Security Parameter Index atau SPI berfungsi sebagai pengenal koneksi. Kemudian selanjutnya Sequence Number berfungsi mengidentifikasikan paket dalam urutan paket yang diterima dalam SA. Kemudian selanjutnya adalah Authentication Data yang berfungsi sebagai tuan rumah autentikasi agar berjalan dengan baik. Nah, pada slide selanjutnya adalah gambar dari ESP atau Enkripsi Security Payload. Seperti yang kita ketahui bahwa pada fitur protokol ini mendukung untuk autentikasi data, integritas data, dan juga enskripsi atau kerahasiaan. Jadi yang terlihat pada slide ini adalah gambar dari diagram skematik ESP dalam mode terowongan dan juga mode transportasi. Selanjutnya ada Security in Wireless Networks. Jaringan keamanan pada jaringan nirkabel sangat diperlukan daripada jaringan kabel tetap. Jadi ada beberapa langkah-langkah keamanan yang digunakan pada 3 jaringan nirkabel. Yang pertama pada IAA802.11, yang kedua Bluetooth, dan yang terakhir adalah WEP 2.0. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu April. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web security. Apa yang dimaksud web security? Web security itu adalah istilah untuk mengatasi berbagai macam serangan atau attack dalam teknologi internet atau website. Ketika kita melakukan transaksi melalui website yang berkaitan dengan aplikasi e-commerce, keamanan transfer sangatlah penting karena dalam banyak kasus ini melibatkan pengiriman detail kartu pembayaran pengguna. Mengapa keamanan sangat penting dalam transaksi melalui website? Sebagai contoh, orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang protokol internet dapat dengan mudah mencegat informasi yang dimasukkan pada formulir pesanan, dan setelah mendapatkan nama atau detail lainnya tentang kartu tersebut, maka dilanjutkan untuk dia akan menggunakannya untuk melakukan pembelian itu sendiri. Selain itu, dalam perbankan elektronik atau e-banking dan aplikasi keuangan lainnya, klien dapat menyamar sebagai orang lain sehingga dia akan dengan mudah mencuri informasi yang ada pada kartu atau m-banking tersebut. SSL. Apa itu SSL? SSL atau Secure Socket Layer adalah cara sebuah situs web membuat sambungan aman dengan browser web pengguna. Setiap kali seorang super web mengunjungi situs yang aman yang menggunakan teknologi SSL menciptakan sebuah link yang terenkripsi antara sesi browser mereka dan web browser. Jadi SSL adalah standar industri untuk komunikasi web yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online setiap harinya. Contoh skema yang banyak digunakan adalah protokol Secure Socket Layer atau SSL Netscape. Protokol ini nantinya akan menjadi protokol keamanan dengan lapisan transportasi atau TLS IETV. Seperti namanya, SSL beroperasi di antar muka soket seperti yang kita lihat pada gambar berikut, yaitu antara lapisan transportasi TCP dan lapisan aplikasi di rangkaian protokol TCP/IP. Pada dasarnya, SSL ini melakukan autentikasi server oleh klien dan autentikasi klien oleh server jika diperlukan, dengan menggunakan otoritas sertifikasi yang telah diakui, dan pembentukan algoritma enkripsi simetris dan kunci untuk sesi. Seperti yang kita ketahui, bagian penerjemah HTML dari browser memiliki 2 jalur atau 2 soket yang tersedia, yaitu
koneksi soket yang tidak aman dan yang aman. Ketika pengguna mengklik tautan ke server berkemampuan SSL, bagian protokol atau metode URL yang aman adalah HTTPS, bukan HTTP. Pada mendeteksi ini, penerjemah HTML memanggil kode protokol SSL yang melanjutkan untuk melakukan langkah-langkah yang ditunjukkan pada gambar di samping. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar di samping. Karena kita dapat menyimpulkan dari gambar di samping ini bahwa pembentukan koneksi soket yang aman dilakukan oleh pertukaran sekumpulan pesan atau permintaan atau respon HTTP yang dipesan yang secara kolektif membentuk protokol SSL. Pada bagian C ini mengautentikasi S dengan memeriksa terlebih dahulu bahwa CA yang dinamai dalam halaman web S ada dalam daftar CA yang diakui. Jika sudah diakui, kemudian C membaca kunci publik CA dari daftar dan kemudian meminta sertifikat S dari CA dengan mengirimkannya nama S dalam pesan permintaan. CA kemudian mengirim sertifikat dalam pesan respon. Pada permintaan sertifikat, C mendeskripsi itu menggunakan kunci publik CA dan memeriksa bahwa nama sertifikat adalah S. Kemudian, C mengasumsi S adalah otentik dan membaca kunci publik S dari sertifikat. Yang kedua yaitu negosiasi algoritma kriptografi. Sekali S telah dikonfirmasi, hasil dari C untuk bernegosiasi dengan S yang cocok dengan algoritma kriptografi untuk transaksi. Kemudian S merespon dengan pilihan 1 di pesan respon. Yang ketiga yaitu sesi pertukaran kunci. C menghasilkan acak atau simetrik kunci untuk transaksi dan mengenkripsi dengan menggunakan kunci publik S. C kemudian mengirimkan kunci yang dienkripsi dalam pesan ke S. Pada penerima pesan, S mendeskripsi pesan menggunakan kunci pribadi sendiri dan mengembalikan pesan respon ke C yang mengakui bahwa itu memiliki kunci sesi. Yang keempat yaitu transmisi inisiasi, yaitu C mengirimkan pesan yang dienkripsi untuk S dan memberitahu S bahwa sekarang siap untuk memulai transaksi dan bahwa semua pesan berikutnya akan dienkripsi. Pada penerimaan pesan ini, S mengembalikan pesan respon yang dienkripsi bahwa sekarang siap untuk memulai transaksi. Yang kelima yaitu transfer informasi transaksi. Sekali sambungan soket yang aman telah ditetapkan, setiap pesan yang berkaitan dengan transaksi yang dikirim lebih dari soket dienkripsi menggunakan kunci sesi simetrik yang telah disetujui. SSL adalah skema yang memungkinkan klien untuk mengotentikasi bahwa server adalah server yang diakui karena bank server tidak terlibat dalam proses autentikasi. Sertifikat server dilakukan tidak menjamin bahwa diizinkan untuk masuk ke dalam transaksi yang melibatkan kartu pembayaran. Demikian pula, sertifikat klien tidak menjamin bahwa klien menggunakan kartunya sendiri. Untuk melawan celah ini, perusaha kartu utama telah memperkenalkan sebuah skema yang telah dirancang khusus untuk transaksi kartu melalui web atau internet. Skema ini
yang disebut dengan set. Dalam skema set, selain klien dan server, klien vendor bank juga terlibat dalam melaksanakan transaksi. Pembeli, vendor, dan vendor bank semua memiliki sertifikat, dan dalam kasus pembeli dan vendor memiliki otoritas sertifikat bank mereka masing-masing. Sertifikat pembeli selain pembeli berisikan public key, juga berisi nama bank dari pembeli tersebut. Hal ini memungkinkan pertama, pembeli untuk memverifikasi bahwa vendor diperbolehkan untuk masuk ke dalam transaksi kartu pembayaran. Dan yang kedua, vendor memberikan atau dapat memverifikasi bahwa pembeli menggunakan kartu yang sah. Dalam prakteknya, skema set ini relatif kompleks. Namun, untuk itu kita perlu mengikuti urutan atau langkah-langkah untuk melaksanakan pembelian kartu secara elektronik yang ditunjukkan pada gambar 10.20 di samping. Dan berikut beberapa hal yang harus kita ketahui ketika menafsirkan urutan, yaitu yang pertama, 3 item dari perangkat lunak yang terlibat dalam melakukan hal tersebut. Pertama, browser wallet. Browser wallet ini berjalan di klien dan berisi rincian dari semua kartu pembayaran vendor yang dipegang saat ini. Yang kedua, vendor server. Ini adalah web server dan dapat digunakan untuk menanggapi permintaan untuk informasi produk dan mengelola pembelian item dari katalog vendor. Yang ketiga yaitu pengakuisisi gateway. Ini terletak di vendor bank komputer dan mengelola fase pembayaran pembelian. Yang kedua yaitu untuk setiap pembelian baru, vendor mengalokasikan pengenalan transaksi yang unik, dan ini termasuk dalam semua pesan yang telah dilakukan. 3. Selama order dan pembelian fase, informasi pesan dikirim ke vendor hanya berisi nama, kartu, dan itu adalah informasi pembelian yang dikirimkan ke bank vendor yang berisi nomor kartu yang sebenarnya. Dan yang keempat yaitu permintaan pembayaran dilakukan dengan menggunakan prosedur transfer dana antar bank yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah kata, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.